SMS dari seorang hamba Allah, seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghilangkan dendam yang sudah 16 tahun terhadap almarhum suami yang ketahuan nikah setelah dia meninggal? Saya merasa dibohongi. Bismillahirrahmanirrahim. Dendam merupakan satu penderitaan, dan dia merupakan penyakit yang menggerogoti hati kita. Dan ini juga menunjukkan bahwa diri kita tidak sadar dan tidak menerima akan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin menguji kita. Kalau kita tidak mampu keluar dari perasaan dendam tersebut, berarti kita gagal dalam melalui dan melintasi ujian. Seorang wanita yang mendendam pada suaminya karena suatu suaminya meninggal dunia, diketahui dia menikah lagi dengan seorang wanita lain, sebetulnya merupakan tindakan yang tidak pada tempatnya. Suaminya yang menikah dengan sembunyi-sembunyi, sebetulnya dia melakukan hal ini untuk menjaga perasaan istrinya, tidak menyakitinya, tidak membuat dirinya bersedih. Maka dia lakukan perbuatan seperti ini. Sedangkan menikah kembali bukan merupakan satu perbuatan dosa, merupakan perbuatan yang dihalalkan Allah. Nah, kalau ibu mendendam pada suami karena perbuatan yang dilakukan, apakah tidak mendendam pada sesuatu yang diizinkan dan dibolehkan oleh Allah? Selama belasan tahun menggerogoti hati ibu, membuat ibu jengkel, kesal, dan menderita. Ibu hanya melihat sisi ini, tapi melupakan kebaikan suami yang pernah suami berikan kepada ibu. Seorang manusia harus mempunyai kelapangan dada. Bukan hanya melihat keburukan yang datang dari orang lain, tapi berupayalah untuk melihat kebaikan-kebaikannya. Orang yang bisa melihat kebaikan orang lain akan dapat memberikan maaf bagi kesalahan-kesalahan orang lain. Seandainya orang tersebut tidak pernah berbuat kebaikan pada dirinya, coba perhatikan dan periksa, bukankah banyak dosa-dosa yang dilakukan olehnya, baik antara dia dengan Allah maupun terhadap sesama manusia. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mengetahui bahwa putrinya As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha difitnah melakukan perbuatan selingkuh dengan seorang pria yang bernama Sofwan ibnu Mu'attal, yang menyebarkan isu dan fitnah di samping orang-orang munafik yang berasal dari orang-orang jauh, termasuk saudara sepupunya yang diberikan nafkah oleh Abu Bakar juga ikut menyebarkan fitnah tersebut. Bahkan di antara mereka terdapat sebahagian orang yang selalu diberikan bantuan. Maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi membantu mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur Abu Bakar dalam surah An-Nur agar tidak bersumpah seperti ini dan menarik sumpahnya serta tidak memutuskan bantuan yang pernah diberikan kepada mereka. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Jangan salah seorang dari kalian yang diberikan keutamaan bersumpah untuk tidak lagi membantu kaum kerabat, orang-orang miskin, demikian pula orang-orang yang berhijrah di jalan Allah walaupun mereka melakukan kesalahan. Lalu Allah katakan falyafu wal yasfahu, hendaklah mereka melupakan dan memberikan maaf. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tak ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini perbuatan dosa fitnah yang dilakukan seseorang pada istri Rasul dan putri Abu Bakar. Abu Bakar diperintahkan untuk memberikan maaf, apalagi ibu. Perbuatan yang suami ibu lakukan menikah dengan pria lain bukan merupakan perbuatan dosa salah. Dia menutupi hal tersebut karena menyayangi ibu. Masakah ibu tidak dapat melihat kebaikannya, hanya bisa melihat kesalahannya? Kalau hati ibu dikuasai oleh nafsu angkara murka seperti ini, saya khawatir akan merusak amal-amal kebaikan ibu. Oleh karena itu berusahalah untuk selalu melihat kebaikan orang lain. Kebaikan dari pasangan kita, suami melihat kebaikan istrinya, istri melihat kebaikan suaminya, insya Allah hal ini bakal dapat kuasa menghapuskan kebencian, permusuhan di antara kita, membuat kehidupan rumah tangga masyarakat akan damai, tentram, dan sentosa. Wallahu a'lam.